Pemirsa, marak beredar modus baru dari pinjol dan investasi ilegal demi menjerat para korban. Sederet orang terjerat pinjol hingga berujung pada pembunuhan. Kasus terbaru, seorang mahasiswa UI tega membunuh juniornya lantaran terjerat pinjaman online. Rekan kami, Angga Eboni, akan mengajak Anda, pemirsa, untuk melihat tanggapan masyarakat berkaitan dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Gusti Kurnia, mahasiswi baru Universitas Andalas. Saya dari jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan dari kelompok 24 Nicolaus Copernicus. Di video kali ini saya akan membahas tentang Oke, sebelumnya teman-teman harus tahu nih, apa sih pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal adalah jenis pinjaman yang dapat diajukan dan diakses melalui platform digital, biasanya melalui situs web atau aplikasi. Namun, penting untuk memahami bahwa ada berbagai jenis pinjaman online ilegal termasuk yang sah dan ilegal. Pinjaman online yang sah diatur oleh undang-undang atau hukum dan memiliki izin lisensi oleh otoritas setempat. Sedangkan pinjaman ilegal di sisi lain melibatkan pemberi pinjaman yang tidak sah dan dapat mengakibatkan risiko hukum dan keuangan yang serius. Baik, kita masuk ke persoalan yang pertama, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, tekanan waktu atau kebutuhan yang mendesak. Situasi darurat atau kebutuhan yang mendesak bisa mendorong orang untuk mengambil pinjaman tanpa memeriksa legalitas. Yang kedua, kesulitan keuangan. Orang yang mengalami kesulitan keuangan seringkali mencari cara cepat untuk mendapatkan dana tambahan tanpa mempertimbangkan legalitas. Yang ketiga, kurangnya akses pelayanan keuangan formal. Beberapa individu mungkin tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, sehingga mencari alternatif lain yang tidak selalu legal. Yang keempat, ketidakpahaman atau tidak sadar aturan. Terkadang orang tidak menyadari atau kurang memahami aturan terkait pinjaman online sehingga lebih rentan terhadap penipuan. Yang kelima, penawaran yang menarik. Penawaran pinjaman online ilegal sering dihiasi dengan bunga rendah atau proses yang mudah menarik perhatian calon peminjam. Oke, selanjutnya dampak negatif dari terlibat dalam pinjaman online ilegal. Pertama, risiko penipuan. Pinjaman ilegal adalah skema penipuan yang dapat merugikan peminjam secara finansial, di mana individu atau identitas yang tidak sah mengejar tujuan curang untuk memanfaatkan orang-orang yang mencari pinjaman. Yang kedua, beban bunga tinggi. Pinjaman online ilegal juga memperlakukan sistem bunga dan perlu diketahui bahwa nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjaman online ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunganya, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman. Tentu hal ini sangat merugikan individu dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Yang ketiga, pemberlakuan denda tidak wajar. Selain bunga, layanan pinjaman online ilegal juga bisa saja memberikan denda yang tidak wajar. Hal ini terjadi karena memang pinjaman online ilegal tersebut tidak punya aturan yang jelas dan mengubah aturan denda atau bunga sesuka hati. Akibatnya, pemberlakuan denda terasa memberatkan dan menambah beban angsuran. Yang keempat, kehilangan aset atau jaminan. Dalam beberapa kasus, pinjaman online yang dijamin dengan aset dapat mengakibatkan kehilangan aset tersebut jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman. Yang kelima, potensi kehilangan privasi. Beberapa platform pinjaman online mungkin mengumpulkan informasi pribadi peminjam yang digunakan untuk tujuan yang tidak bermoral atau tidak etis. Yang keenam, dampak pada hubungan sosial. Stres keuangan dan masalah utang dapat merusak hubungan sosial, termasuk hubungan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Oke, kita masuk ke persoalan selanjutnya, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Anda harus berhati-hati dengan iklan yang berupa ajakan memaksa. Biasanya pinjaman online ilegal ini menawarkan pinjaman melalui SMS atau dengan memasang iklan spam di halaman-halaman website.
Kebanyakan pinjol ilegal mengirimkan pesan berupa kata-kata dan angka serta menyematkan link dengan menggunakan nomor pribadi. Jika Anda mendapati iklan seperti itu, pastikan membaca dengan teliti dan jangan klik link yang ada. Yang kedua, selalu cari informasi dan tinjau ulasan tentang pemberi pinjaman online sebelum melakukan transaksi. Yang ketiga, periksa syarat dan ketentuan. Membaca dan memahami syarat dan ketentuan dengan seksama adalah langkah penting untuk menghindari kejutan atau masalah di masa depan. Jika ada hal yang tidak jelas, jangan ragu untuk bertanya kepada pemberi pinjaman atau berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum Anda setuju untuk mengambil pinjaman. Yang keempat, verifikasi legalitas. Pastikan pemberi pinjaman memiliki lisensi atau izin yang sah dan otoritas keuangan setempat. Nah, jika kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama, cari bantuan hukum. Konsultasikan dengan ahli hukum atau badan perlindungan konsumen untuk mendapatkan panduan tentang tindakan yang tepat. Yang kedua, lapor kepada otoritas. Jika merasa tertipu, laporkan pemberi pinjaman ilegal ke otoritas yang berwenang. Yang ketiga, berhenti melunasi pinjaman ilegal dan fokus dalam upaya membatalkan utang ilegal tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.